Melanjutkan pelajaran atau tutorial sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merapikan atau memperbagus tampilan dari website company profile yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, ini ada halaman depan yang waktu itu kita bikin ya, company profile. Kita lihat ya, ini sudah cukup bagus, tapi mungkin ada bagian yang harus dihilangkan karena mungkin kita seperti yang visit us ini nanti kita akan tempatkan di halaman kontak ya. Jadi ini akan kita hapus. Oke, kemudian juga informasi mengenai hal ini ya, mengenai informasi mengenai image-nya. Baik, setelah kita install kemarin itu kita kan mempunyai halaman backend ya. Itu kita buka halaman backendnya. Nah, di sini ada halaman backend bisa diakses melalui, jadi kalau kita sudah selesai membuat website, kita tinggal menambahkan garis miring WP admin ya. Jadi alamat website kita www.masakanrumah.com /WP admin ya. Kita enter. Nah, kemudian kita masukin username sama password ya. Jadi itu gunanya kemarin waktu tutorial pertama saya ingatkan untuk mengingat atau mencatat username sama password untuk login ya. Oke, kita login. Oke, ini adalah halaman backend ya. Seperti kita lihat di sini, kalau kita sudah login ya, kita tinggal refresh di halaman depan. Kita refresh ya. Oke. Nah, di sini akan ada informasi untuk mengedit dengan Elementor. Kalau edit page ini adalah edit page di halaman belakang di backend. Kemudian ini customize ya. Oke, kita nanti akan bahas sedikit mengenai customize. Oke, kita mulai edit dulu halaman depan ini ya. Untuk lebih memudahkan kita melihat perubahannya, saya sarankan untuk klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita klik open link in new tab. Jadi ini ada halaman yang sama ya untuk editnya. Jadi ini halaman depan. Jadi untuk kita melihat perubahan-perubahan yang kita buat ya. Jadi ini adalah Elementor ya. Oke. Kita rencananya mau menghapus yang ini ya, bagian yang ini. Oke. Kita scroll ke bawah. Oke, tinggal jadi semuanya ini merupakan bagian atau section ya. Ini section ya. Kalau yang ada seperti ini ada section. Nah, di sini disebutnya, kalau yang di sini disebut kolom ya. Seperti ini ada kolom ya. Jadi nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Oke. Nah, setiap bagian itu kita bisa hapus ya. Jadi kita bisa menghapus kolomnya ya. Ini kita bisa hapus kolom. Kita bisa hapus elemennya, ini kita bisa hapus ya. Kita juga bisa hapus langsung sectionnya ya, atau bagiannya ya. Sectionnya kita delete. Jadi ini langsung kita delete aja ya. Kita delete. Oke. Kemudian ini kita delete juga ya. Nah, setelah kita melakukan perubahan, jangan lupa selalu klik update ya. Klik update. Terus kita lihat perubahannya. Tadi ada visit us di bawah. Kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak ada ya. Oke. Nah, untuk lebih bagusnya kita bisa mengganti semua kata-kata dan gambar yang ada sesuai dengan kegunaan dari website kita. Jadi kalau website company profile yang lain misalnya mengenai properti, ini bisa diganti dengan gambar properti dan tulisan ini bisa diganti ya.
Jadi semuanya bisa diganti. Jadi ini semuanya pengaturannya ada di sebelah kiri. Jadi kita tinggal mengganti. Termasuk juga ya, termasuk juga untuk tombol ya. Jadi semua tombol bisa kita ganti ya. Kita bisa ganti dalam bahasa Indonesia juga, misalnya selanjutnya ya. Oke, jadi semuanya bisa diganti. Oke. Nah, ini juga di tombol ini ada juga pengaturan di sebelah kiri ya. Pengaturan. Kita lihat di sini pengaturannya, kita bisa menggunakan icon kalau kita mau pakai icon ya. Ini contohnya kita mau pakai icon seperti ini ya. Jadi ada ikonnya ya. Nah, ikonnya juga kita bisa atur posisinya berada di belakang atau di depan ya, seperti ini. Kemudian ada namanya hover ya. Hover. Ini kita bisa atur di style. Ini hover. Jadi warna asalnya adalah gold untuk teksnya ya. Kemudian untuk backgroundnya kosong ya, transparan. Oke. Nah, di hovernya itu kebalikannya ya. Jadi untuk teksnya warna putih, sementara untuk colornya, backgroundnya itu ada warna gold. Jadi kalau kita arahkan mouse ke sana, itu akan berubah. Jadi semuanya diatur di sini. Jadi kalau ingin dirubah, contohnya kita mau ganti warna merah ya, kita ganti backgroundnya warna merah seperti ini ya. Kita coba ya, warna merah. Kemudian kita maunya bordernya juga warna merah atau warna putih ya, atau warna hitam. Tinggal ganti border. Jadi gampang sekali ya. Oke, contohnya kita ganti putih ya. Jadi di hover sudah kelihatan, sangat mudah. Nah, tombol ini juga punya fungsi, kita bisa bikin link kemana ya. Contohnya kalau selanjutnya ya, ini mungkin perginya ke layanan. Oke, jadi kita tinggal klik di sini ya, klik layanan ini, klik kanan, kita copy linknya, terus kita kembali lagi ke tombol tadi. Nah, ini tinggal kita isi ya, kita ganti linknya, kita ganti, kita paste di sini, kita update ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di halaman depan, kita refresh, tombolnya sudah kita rubah ya. Jadi warnanya merah dan bordernya warna putih. Kalau diklik itu akan pergi ke layanan. Oke, jadi layanan. Oke, kita balik lagi ke halaman depan. Ya. Nah, ini pengaturan mengenai tombol. Dan ini pengaturan untuk carousel ya. Jadi image ini bergerak sesuai berapa jumlah dari image yang ini. Jadi dia akan bergeser ya. Bergeser. Nah, kalau ingin mengurangi atau menambah tinggal klik aja. Jadi kalau mau nambah tinggal tambahkan ke galeri kalau ada di galeri. Jadi gampang. Jadi semuanya bisa ditambahkan seperti ini ya. Insert. Nah, jadi gambarnya akan bertambah. Oke. Kita update. Nah, kita lihat di sini sudah ada perubahannya. Oke. Jadi sudah ada perubahan penambahannya ya. Oke. Nah, semuanya jadi bisa diganti. Jadi untuk kata-kata ini bisa diganti, tinggal mengganti aja. Kemudian untuk judulnya kita tinggal ganti ya. Dan ini pun semuanya pengaturan ada di sebelah kiri. Jadi untuk jenis fontnya itu biasanya di style ya. Jadi tinggal pilih style. Kemudian ingat, semua dari huruf itu atau font itu perginya ke tipografi ya. Tipografinya itu kita klik, kita tinggal ganti fontnya. Ada banyak pilihan font, tapi sebaiknya menggunakan font yang dikenal sama
browser atau dikenal dengan Google Font ya. Jadi biasanya kalau font itu tidak tersedia, nanti di beberapa uh, komputer atau beberapa handphone itu fontnya berubah karena tidak tersedia di headsetnya atau di komputernya. Jadi kita bisa ganti misalnya seperti ini ya. Banyak gitu pilihannya. Gitu ya. Jadi semuanya bisa, termasuk juga ganti untuk warnanya. Jadi bisa disesuaikan semua. Kita update ya. Oke. Jadi semuanya bisa diganti ya. Jadi kalau misalnya ini dianggap terlalu banyak misalnya kan, tinggal hapus aja bagiannya ya. Bagian yang ini misalnya ini ada kita maunya cuma 4 aja ya, karena emang nggak ada lagi untuk ininya, untuk menu atau untuk layanan yang kita tawarkan. Jadi di halaman pertama ini merupakan gambaran lengkap perusahaan. Biasanya sedikit intro mengenai perusahaan ya, seperti ini intro mengenai perusahaan. Kemudian ini biasanya testimoni ya, testimoni tentang perusahaan. Dan ini biasanya layanannya. Jadi layanannya apa aja. Ini biasanya ringkasan dari layanan yang akan disediakan oleh website ini. Jadi ini bisa nanti dikasih link ya. Jadi semuanya serba drag and drop ya. Jadi kita misalnya kita hapus yang ini ya, kita update. Nah, kita juga mau misalnya di sini untuk judulnya ini ada link. Jadi kalau misalnya orang mau membuat ini sebagai sebuah layanan ya, contohnya ya di sini adalah kita membuat layanannya adalah layanan pembuatan visa ya, contohnya ya. Oke. Nah, ini kita bisa link ya, seperti tadi juga kita bisa link ya. Kita bisa link. Jadi kalau orang mau langsung klik ini bisa. Jadi kita tinggal paste di sini ke layanan kami ya. Jadi kita cek di sini. Di halaman depan. Oke. Nah, ini udah ada layanan pembuatan visa. Nah, kalau dia nggak ada link, ini nggak bisa diklik ya. Seperti ini nggak bisa diklik. Tapi kalau ini ada ya, kita klik dia akan ke layanan kami ya. Ini layanan kami. Oke, kita balik lagi. Sama, jadi ini juga kita bisa bikin link ya. Di update. Oke. Nah, ada lagi ya. Seperti yang dijelaskan bahwa saat ini sistemnya sudah drag and drop. Kita bisa menambahkan tombol. Kita klik di sini ya, ini elemennya. Tinggal kita klik. Kita bisa menambahkan button ya, di sini button ya. Kita tinggal tarik ya. Jadi lihat yang di highlight biru itu artinya posisi kita menjatuhkan atau ngedrop elemennya. Jadi kalau kita drop di sini berarti itu di bawah layanan ya, di bawah judul, dan ini di bawah spacer, di bawah pembatas, dan ini di bawah dari keterangan ya. Jadi kita lepas. Oke. Nah, kita tinggal ngerubah ya. Tinggal ngerubah apa ya. Ganti untuk tulisan dari click here atau di tombol itu kita mau pasang tulisan apa. Contohnya informasi ya. Contohnya informasi lebih lanjut misalnya ya. Seperti tadi juga, kita juga bisa menambahkan icon ya. Iconnya kita pilih informasi info ya, seperti ini contohnya ya. Oke, jadi nah, untuk mengganti warnanya kita tinggal lihat di stylenya ya, style. Jadi kita lihat di semua ini sepertinya lebih banyak warna
gold ya. Jadi untuk colornya kita bisa ganti ya, kita cari warna gold seperti itu. Kita gold yang agak terang ya. Oke, seperti itu ya, gold. Oke ya. Terus untuk lebih interaktifnya kita atur juga hovernya ya. Hovernya kita misalnya ganti sama black ya untuk backgroundnya. Oke, backgroundnya kita ganti ke black, ke hitam. Oke, jadi udah lebih bagus ya. Nah, kita update dulu. Kemudian juga ini ada ya, ada ukurannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di halaman depan sudah kita perbaiki, kita refresh. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita mau lebih besar ya. Jadi tinggal klik di sini ada pilihan size-nya ya. Di sini ada pilihan size. Kita tinggal pilih ya, extra small seperti itu, kemudian medium, kemudian large dan extra large ya. Jadi semuanya ada pilihannya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi mungkin di sini lebih cocok adalah extra small ya, karena masih tetap terbaca. Kita refresh dulu ya, seperti ini. Atau kalau mau yang small, yang standar ya. Oke, kita save. Nah, berarti kita akan membuat lagi di sini ya. Kita akan buat lagi di sini tombolnya gitu. Nah, ada cara yang gampang daripada kita bikin dari awal lagi. Tinggal kita tarik lagi ke sini gitu kan. Cara yang paling gampang adalah diklik kanan ya, diklik kanan di tombolnya, diklik kanan. Kita tinggal klik duplicate ya, artinya kita duplikasi tombolnya ya. Kita duplicate. Nah, kemudian kita tinggal klik dan tahan ya, klik dan tahan, lalu tarik ya, tarik ke bawah. Kalau sudah lihat yang biru ya, highlight biru itu kita lepas. Oke, sudah jadi ya. Jadi gampang. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat lagi di sini. Oke, udah seperti ini ya. Jadi sangat bagus ya. Oke, terus kita lihat lagi apalagi yang ingin kita rubah ya. Contohnya ya, ini dia menggunakan warna abu-abu tua untuk backgroundnya. Kita bisa ganti juga warna backgroundnya ya. Ini colornya kita bisa ganti, misalnya lebih tua lagi untuk lebih jelas ya. Jadi semuanya ada pengaturannya, ada di sini ya. Termasuk semua seperti tulisan. Kalau tulisan kita menggantinya di sini, tapi kalau untuk warna dan jenis hurufnya kita ganti di sini. Di sini juga termasuk untuk mengganti ukuran hurufnya ya. Jadi kita bisa memperbesar, bisa memperkecil. Oke. Nah, saat ini banyak website yang menggunakan slider utama di bagian paling atas di halaman pertama websitenya. Nah, ini sebenarnya mudah dibuat ya, mudah sekali. Nah, kita bisa menggunakan bawaan standar dari Elementor plugin ini ya. Caranya kita nggak mau mengganggu langsung di sini ya, kita nggak mau mengganti langsung di sini. Ada cara yang lebih mudah. Oke. Kita buat di bawah saja ya. Oke, kita buat di bawah. Oke, nah ini namanya image carousel ya. Image carousel ini berarti image yang bergerak sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Oke, tinggal kita tarik ya. Kita tarik ke sini, kita lepas.
Selanjutnya kita tinggal menambahkan image yang akan kita jadikan slider ya. Oke, kita pilih di sini. Sebaiknya ukuran image-nya yang besar ya. Ini seperti ini, 1600 kali 500 ya. Jadi ini salah satu bisa dipakai. Nah, ini juga bisa 1400 ya, oke. Nah, ini nggak bisa karena ini kecil sekali ya. Ini kecil ukurannya. Jadi kita hilangin contrengnya. Kemudian kita coba cek yang ini juga kecil. Ini juga tidak bisa. Jadi sangat bisa diatur ya. Jadi kita bisa mengatur yang mana yang kita bisa gunakan. Ini juga kecil. Ini termasuk kecil ya, 1024 ya. Kita nggak usah pakai 1024. Atau kita bisa menggunakan semuanya yang 1024 ya. Oke, ini kita buang aja. Kita gunakan yang 1024 ini. 1024 ini juga 1024. Nah, ini besar. Oke. Oke, kita cukup menggunakan 1 2 3 4 5 ya. 5 image dulu untuk jadi slidernya. Insert gallery. Oke. Nah, di sini ternyata kecil ya, kecil. Nah, pengaturannya seperti biasa, pengaturan semua ada di sebelah kiri. Nah, ini berarti image size-nya kita atur ke full ya, full. Oke, sudah mulai. Tapi sekarang kita lihat ada 1 2 3 ya, 3 gambar. Nah, kita maunya image to slide to show-nya itu satu aja. Oke, kita pilih satu di sini. Oke, sekarang sudah seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal mengatur ya. Di sini ada ada namanya arrow ya, panah untuk ke kiri dan ke kanan ya, panahnya ada. Terus ada dotnya di sini menentukan jumlah dari image-nya. Oke. Nah, kita bisa menghilangkan arrow-nya atau dotnya. Biasanya karena di sini biasanya orang menggunakan arrow, kita hilangkan aja dotnya ya. Jadi kita pilih arrow aja. Jadi dotnya akan hilang. Kita update dulu ya. Update. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai ya. Kita lihat ini ada optionnya. Jadi kita bisa setting di sini autoplay, artinya image-nya akan bergerak sendiri, sliding sendiri ya, bergeser sendiri. Nah, ini pengaturan kecepatan slide-nya ya. Jadi ada kadang orang bikin di sini 6.000, di sini 5.000, itu dalam detik ya. Oke. Nah, sekarang sudah ya, kita udah update. Kita coba lihat dulu di sini hasilnya. Oke. Ini yang akan kita ganti ya dengan yang ini ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya gampang. Jadi kita tinggal klik ini, klik tahan ya. Kemudian kita tarik ke atas. Ya, kita tarik pelan-pelan ya. Nah, ternyata ini agak ribet ya, agak ribet. Nanti ada cara yang lebih mudah. Oke, kita sampai di sini kita lepas. Oke, kita update. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ya. Ini slidernya udah ada, tapi karena memang ukuran dari gambarnya itu kecil, jadi kurang pas ya di sini ya, kurang pas. Nah, ini adalah bawaan standar ya. Ini bawaan standar dari Elementor. Oke. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya, karena kita menginstal salah satu plugin tambahan untuk Elementor, kita bisa menggunakan itu untuk membuat slider. Oke. Oke. Tadi kita memindahkan dari bawah ke atas nih kan agak sulit ya. Nah, terus bagaimana cara yang mudah? Nah, kita bisa di sini ada history ya. Di sini ada history. Nah, ini tadi kita move ya, selectionnya move ya. Artinya
ini kita mau batalkan. Jadi kita mau kembalikan lagi slider ini ke bagian bawah ya. Kita tinggal klik aja ini ya. Kita tinggal klik, maka otomatis dia pindah kembali ke bawah. Nah, tadi kan kalau kita mau mindahin kan kita klik, kita tarik ke atas gitu kan repot ya. Nah, cara yang paling gampang di sini ada layer ya, navigator namanya. Ya, kita tinggal klik ini navigator. Nah, terus kita panahnya ini kita tutup semua ya. Ini kita tutup semua biar ketahuan. Ya, nah ini. Jadi section yang paling bawah itu adalah ini ya, paling bawah ya ini dia ya. Jadi kalau kita pilih sectionnya ini kan akan terpilih warna biru ya. Jadi seperti ini juga kalau kita klik ya, pilih ini adalah yang ini ya. Jadi tinggal kita arahkan aja ya ininya, maka itu adalah sectionnya. Oke, sekarang section yang ini tadi kita ingin memindahkan ke paling atas, tinggal klik dan tahan, klik tahan, terus tarik ke atas sampai di atas di sini lepas ya, otomatis sudah pindah ke atas ini ya. Oke, jadi gampang, kita update dulu. Oke, jadi bisa menggunakan navigator untuk pindah. Baik, nah sekarang kita akan membuat slider yang baru ya. Slider yang baru menggunakan add-on dari Elementor namanya Sina Elementor ya. Kita ke bawah. Nah ini Sina Elementor ini dia punya tambahan yang lebih bagus untuk slider ya. Untuk slider, nah kita coba menggunakan slider dari Sina ya. Oke, kita seperti tadi, kita coba dulu di bawah ya. Nah, ini ada namanya Sina Banner Slider. Kita tinggal tarik. Oke, seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi dia lebih kaya ya. Jadi selain ada bisa kita pasang tulisan, kita bisa pasang gambar. Contohnya ya. Ini kita buang dulu satu untuk mempermudah kita mengcopy ya. Kita mulai dulu yang ini. Jadi ini gambarnya kita pilih dulu. Kita pilih dulu gambarnya yang besar. Contohnya ini ya. 1600 ya. Oke, kita pilih dulu gambarnya. Oke, kemudian kita tinggal mengganti ya kata-katanya, judulnya selamat datang di website kami. Ya, kemudian kalau mau buang subtitlenya tinggal hapus ya, tinggal hapus. Kemudian kontennya kalau juga nggak mau, misalnya cuma cukup gitu aja, ini juga bisa diisi ya, misalnya dengan apa, perusahaan paling bagus kualitasnya, contohnya gitu ya, kualitasnya. Oke, seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat tuh, kok terlalu sempit ya gambarnya, kita atur dulu ya, untuk pengaturannya ada di sini. Jadi kita bisa atur ya untuk ketinggiannya itu. Biasanya yang paling nyaman untuk melihat. Jadi kita lihat dulu di halaman depan ini. Ya, jadi begitu orang melihat website kita itu, ini akan menjadi banner gitu ya. Jadi banner. Nah, ini rata-rata sih untuk menggunakan banner setinggi ini tuh biasanya di 550 px ya. Jadi kita langsung aja kita ketik di sini 550 ya, 550 px kayak gini ya. Nih, sudah ya, udah. Tapi tulisannya masih berantakan, nggak apa-apa. Kita update dulu. Oke, kita coba lihat di sini. Oke, ini ya. Jadi sudah kelihatan. Tapi kenapa di kiri kanannya ada ini ya? Ada
space ya. Kita maunya seperti yang ini, full ya. Jadi full ke kiri kanannya full ya. Nah, itu caranya pengaturannya adalah kita lihat di sini. Di sini kita klik ya di sectionnya ini. Jadi untuk mengatur supaya dia sampai habis ke pinggir, kita klik sectionnya. Kemudian content width-nya ya, kita pilih di sini content width-nya. Itu kita pilih full width ya, full width ya. Kemudian kita ingin supaya dia ketarik ke kiri dan kanannya, stretch ya. Kita pilih ini, kita nyalakan stretch-nya. Oke, kita update. Sekarang kita lihat lagi. Oke, jadi sekarang sudah ya, tapi masih ada batas putih di sini. Nah, ini kita bisa atur lagi. Nah, berarti sekarang ini adalah section ya. Sectionnya kita pengen supaya dia benar-benar sampai habis ke batas pinggir dari website, maka kita atur di sini advance-nya ya. Jadi dari section ini kita pilih advance. Semuanya kita isi 0 ya. Untuk padding sama marginnya kita isi 0. Oke, kita update. Kemudian setelah tadi sectionnya, sekarang kita atur adalah kolomnya. Jadi kolomnya ini kita atur supaya dia juga zero ya, atau kosong untuk marginnya, untuk paddingnya juga 0 ya. Kita tinggal advance ya. Perhatikan di sini masih ada garis putih ya, masih ada pembatas putih di sini di sekeliling gambar. Sekarang kita semuanya kita kasih 0 ya. Oke, semuanya udah nggak ada ya, sudah nggak ada putihnya. Kita coba cek, kita refresh dulu, kita refresh, kita cek. Oke, sudah ya. Jadi sudah full ya, sudah full. Nah, seperti tadi juga, cara yang termudah untuk memindahkan bagian ini, seksi ini ke paling atas, itu kayak kita menggunakan navigator ya. Kita menggunakan navigator. Nah, ini adalah section paling bawah yang sekarang ada, yang ini ya. Kita tinggal tarik aja ke atas, klik, tahan, tarik ya, paling atas, lepas. Oke, selesai, kita tutup ini ya. Kita lihat sekarang dia berada di paling atas ya. Oke, jadi kita lihat di sini sudah berada di paling atas ya, ini paling atas. Jadi bisa dilihat ya, ini bannernya ukurannya 550 ya. Jadi pas banget ya. Atau masih bisa kita kalau mau pakai 500 juga boleh ya. Misalnya kita mau ukur tadi itu, untuk kita klik ya, untuk bannernya ini kita klik ya. Slider settingnya kita masih bisa atur untuk ininya, ketinggiannya ya, kita bisa atur 500. Oke, seperti ini. Coba lihat. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi nah sekarang sudah ada ya, sudah ada satu slider seperti ini. Nah, kita mau ada gambar penggantinya. Kita lihat di konten lagi ya. Jadi ini, selamat datang di website kaminya ini, tinggal kita clone aja, kita duplikat aja ya. Jadi bisa kita tambahin manual tapi ribet, kita clone aja. Kita klik ya. Oke, nah sekarang sudah ada 2 ya. Sekarang kita tinggal ganti aja gambarnya. Untuk kata-katanya nanti bisa kita atur lagi. Oke, seperti ini. Kita update. Sekarang kita lihat di halaman depan. Jadi sudah, slidernya udah jalan ya. Kita lihat ya. Oke, udah bagus ya. Nah, sekarang yang nggak perlu kita tinggal hapus. Jadi ini tinggal kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Kita update lagi. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Oke, inilah hasilnya ya. Jadi sangat bagus websitenya. Sudah ada slidernya.
Nah, ini juga nanti tombolnya juga kita bisa ganti. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan bagus. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kita mau ganti tombolnya ya. Jadi ini kita mau ganti ya. Jadi biar biar tidak dua kali kerja, kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi yang slider kedua. Kita perbaiki dulu yang ini ya. Kita perbaiki dari tombolnya dulu. Oke. Tombolnya. Kita lihat ini ada primary button ya. Tombol utamanya. Kita bisa klik di sini, kita ganti dengan hubungi kami. Ya. Oke. Nah, terus kita mau ikonnya adalah kita mau pilih ikonnya ini telepon misalnya ya. Oke, kita coba cari di sini phone. Ya. Contohnya ini ya, kita pilih aja ikonnya adalah phone yang ini ya, headset ya. Atau iPhone. Ya. Oke. Kita update dulu. Oke, sudah ada ya. Sudah ada, hubungi kami. Kemudian untuk tombol yang keduanya, kita maunya di sini chat ya, chat dengan kami misalnya. Oke, nah, kita tinggal select ikonnya. Biasanya ada icon WhatsApp, coba kita coba. Nah, ini ada icon WhatsApp ya, kita tinggal pilih. Nah, untuk biar bagusnya mungkin untuk warnanya juga langsung kita ganti ya, karena ini satu warnanya biru, kita maunya satu yang WhatsApp ini warnanya warnanya hijau ya. Kita warnanya hijau. Itu ada di style. Kemudian kita pilih secondary button di sini. Ya. Sini kan ada colornya adalah warna biru. Kita langsung ganti aja dengan hijau ya. Seperti itu. Kita update, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya, sudah. Oke, nah ini tombolnya ini bisa diklik. Pengaturannya tetap seperti biasa ya. Kita balik lagi ke kontennya ini, kemudian lihat di primary buttonnya. Jadi kalau kita mau, kita bisa linkkan ke layanan kami misalnya untuk hubungi kami. Kemudian untuk di secondary buttonnya kita pilih hubungi kami ya. Contohnya ini kita ganti ya. Secondary buttonnya oke ya. Kita update ya, kita lihat hasilnya. Oke, jadi kalau hubungi kami di sini, ini perginya ke layanan kami ya. Kita klik ke halaman depan. Kalau chat dengan kami, ini perginya ke hubungi kami ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal duplikasi lagi ya. Slide-nya tadi kita duplikasi, baru kita ganti gambarnya ya. Kita ganti gambarnya ya. Sudah selesai, kita update, kita coba cek lagi. Oke ya. Jadi ini adalah hasilnya dari kita mengatur secara lebih lanjut menggunakan Elementor ya. Jadi sudah bagus ini. Nah, kemudian untuk halaman depan ini sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi untuk customize-nya itu tidak terbatas ya. Jadi bisa dilakukan banyak hal. Termasuk juga kalau kita mau menambahkan disebutnya itu adalah call of action ya. Di sini ada call of action ya, kayak gini ya. Tapi ini digembok ya, digembok, jadi kita nggak bisa pakai. Tapi kita bisa menggunakan yang ready to use atau yang siap pakai ya, seperti yang kemarin dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kita tinggal klik add template di sini ya. Terus kita pilih block ya. Kita pilih block.
Nah, di bloknya ini kita cari call of action-nya. Ya, di sini ada call of action. Ya, call to action ya, yang ini. Oke. Jadi kita bisa tambahin ya, tambahin seperti ini ya untuk menarik ya. Jadi biasanya call to action ini artinya tuh bagaimana kita membuat seorang itu melakukan sesuatu. Jadi misalnya kita inginkan orang itu untuk membeli, ya kita bisa mengajak mereka untuk membeli. Ya, oke. Nah, kita bisa pilih nih seperti ini ya, seperti ini atau yang ini, terserah ya, atau yang warna putih. Ini banyak biasanya, jadi seperti ini bisa dipakai ya. Kita pilih aja ini dulu, insert ya. Oke, seperti ini ya. Udah ya. Jadi ini adalah call of action-nya. Tapi dia berada di paling bawah. Kita maunya call of action-nya itu berada di nomor 2 di sini ya. Jadi biar kelihatan langsung di sini ya. Jadi setelah ada slider, ada call of action-nya, call to action-nya. Nah, caranya seperti tadi, kita klik navigator di sini. Kita lihat ya. Berarti ini adalah section terakhir ya, yang call to action-nya. Kita tinggal tarik di antara section dan our suite ini ya. Jadi kita tahan, klik tahan, kita tarik ke sini ya, kita lepas. Oke, jadi sekarang sudah selesai. Kita update ya. Seperti ini ya. Oke, jadi lebih menarik ya. Nah, ini juga bisa kita atur dulu nanti ya. Oke. Nah, itu kita bisa atur contohnya di sini ya. Contohnya gitu ya. Kita bisa ganti, kemudian ini warnanya kurang jelas, misalnya kita bisa ganti dulu style di sini. Warnanya, teksnya biar bagus ya, kita putih aja biar kelihatan ya. Nah, untuk ini, untuk tulisan kita bisa ganti dari tombolnya ya. Jadi bisa ganti apapun ya. Termasuk juga linknya kita bisa ganti ya. Oke. Ya. Nah, kita coba lihat. Oke, kita lihat ini ya hasilnya. Baik. Saya rasa itu sudah cukup menjelaskan semua bagaimana kita memperbaiki halaman awal atau halaman depan dari website company profile yang kemarin kita buat ya. Jadi ada banyak kemungkinan untuk tampilan yang bagus yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan semuanya bisa diatur. Artinya masih bisa di custom atau di customize ya. Jadi sangat mudah saat ini membuat website menggunakan WordPress. Baik, ini untuk customize halaman depan saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di tutorial yang lain untuk memperbaiki halaman layanan kami, tentang kami, dan hubungi kami. Jadi kita akan membuat sebuah serial untuk tutorial ini agar lebih mudah memahami satu persatu dari halaman yang akan kita buat. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.